Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Afif, panggil Afif. Di sini kami meminta waktunya sebentar untuk wawancara terkait berdirinya LKSA Payah Muda Bangatan untuk memenuhi mata kuliah Kemuhammadiyaan. Langsung saja ya Pak. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya Panti LKSA Payah Muda Bangatan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya mewakili dari pengurus panti, saya bagian kantornya. Secara sekilas itu ini yang diceritakan oleh para pengurus yang sudah lama juga sebenarnya. Jadi LKSA Payah Muda itu mulai merintis atau mulai didirikan itu tahun 1976. Jadi 1976 itu sudah para pemuda bahasanya di Mbak, atau kalau yang kita pelajar itu sekarang IPM ya, dulu kelihatan apa ya, tingkat IPM. Jadi organisasi tingkat IPM itu dulu mendirikan atau merintis Panti Asuhan Muhammadiyah Bangatan, belum disingkat Payah Muda, tahun sekitar 1976. Kemudian pada tahun 1989 yang saya ketahui mulai didaftarkan di dinas sosial, juga dirubah nama. Dulu seingat saya Taman Asuhan IPM Bangatan begitu. Kemudian karena kebutuhan dirubah atau diperbarui namanya menjadi Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Bangatan atau Payah Muda tahun 1989. Dan tentu berkembang setelah itu. Pada tahun sekian itu masih belum di sini tempatnya. Seingat saya dari wawancara dengan pengurus yang dahulu masih di rumahnya almarhum Taufik ini Unut ya. Ini konsepnya adalah ya santunan ya, mengumpulkan anak-anak yatim piatu gitu. Cuma belum ada asrama. Mulai menempati asrama itu ini tahun 1990 itu ada wakaf tanah, juga sekaligus mulai membangun namanya tempat di sini atau asrama gitu. Jadi terhitung mulai 1990 itu anak-anak yang semula lebih kesantunan keluarga itu yang memungkinkan itu diasramakan di barang sini mulai 1990. Kemudian mulai sistem di dalamnya dirapikan, ditertibkan itu mulai tahun 2000, hingga juga konsep keagamaan, kemudian pembelajaran yang ada termasuk keterampilan pengajaran keterampilan kepada anak-anak itu tahun 2000. Itu mungkin sekilas untuk berdiri pantinya. Jadi kalau dihitung sudah cukup lama sebenarnya, mulai 1976 kemudian sampai sekarang 2023. Saya kira itu kalau itu. Tapi untuk pengakuan dari pemerintah memang bertahap. Mulai dari tahun 86 itu ada notaris pertama, 89 itu ada notaris kedua, terus beberapa itu sekitar antara 86 sampai 89 itu memang pengurusan izin ke dinas sosial, juga ke Departemen Sosial Jawa Timur. Kemudian kalau berikutnya semenjak tahun 2000 ke sini itu sudah lebih pada sistem di dalam internalnya. Terus pertama kali seingat saya ikut mengikuti akreditasi Panti Asuhan itu tahun 2016. Alhamdulillah sudah kemarin mendapat nilai A atau terbaik, termasuk yang biasanya 5 tahunan Mbak ya. Itu juga tahun 2021 juga mengikuti akreditasi lagi dan mendapatkan nilai A kembali.
Mungkin Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat didirikannya panti asuhan LKSA dalam konsep Islam? Pan. Jadi dalam kalau kita kaitkan dengan keislaman atau konsep Islam itu, ya tentu kita menyadari yang pertama semangat untuk bersosial. Memang kalau kita lihat termasuk di sejarah berdirinya Muhammadiyah itu, wajangannya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana tentang kita memahami sebuah surat tidak hanya sekedar paham, tapi juga tahu maknanya dan mengamalkan secara jelas dan nyata gitu. Nah, termasuk di Quran surat Al-Ma'un kan sudah dijelaskan bahwa pentingnya menyantuni yatim piatu, dan kita termasuk orang yang menistakan agama ketika tidak memperhatikan atau tidak menyantuni yatim piatu, termasuk dalam konsep yang beragama yang lebih luas. Anak-anak yang yatim piatu itu kan sebenarnya mereka butuh sosok yang apa? Sosok orang tua pengganti kan bahasanya. Kalau orang tua aslinya sudah tidak ada kan ya diperlukan sosok pengganti yang menggantikan peran orang tua. Nah, maka dari situ panti asuhan itu hadir untuk itu, untuk ya membantu, mendampingi, mengasuh, bahkan ya membesarkan anak-anak, ya khususnya yatim piatu dan juga anak-anak yang tidak mampu, supaya mereka bisa hidup sebagaimana anak-anak yang lain. Jadi ya semangatnya juga semangat keberagamaan, juga dari nilai-nilai keislaman tentunya. Itu mungkin segera satu jawabannya. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa misi kemanusiaan didirikannya panti LKSA? Misi kemanusiaan. Jadi yang beberapa komunikasi juga dengan para pendidik. Jadi sudah barang tentu berdirinya panti asuhan itu membawa misi sosial dan kemanusiaan. Kalau memang dulu mungkin karena keterbatasan biaya, keterbatasan bantuan dari pemerintah dan lain-lain, bantuan yang diberikan kepada anak yatim piatu itu terbatas. Artinya terbatas itu tidak bisa seluas yang sekarang. Bantuan sembako atau bantuan biaya sekolahnya pun juga belum bisa dikatakan maksimal, karena dulu kondisinya belum seperti sekarang. Kalau saat ini alhamdulillah dari kami sendiri juga sudah punya donatur, juga punya unit usaha punya, termasuk bantuan dari pemerintah daerah juga ada, sehingga kami bisa memaksimalkan dalam membantu anak-anak kami, baik anak-anak panti kami yang di asrama atau anak-anak panti kami yang tetap tinggal dengan kerabat atau saudaranya di rumah, yang khususnya di area Mabatan itu. Jadi memang berawal dari niat ya, ingin mengasuh anak-anak yang piatu, yang kurang mampu dan sebagainya itu, dan dalam perjalanan ya mungkin memang ditolong Allah sampai bisa mendirikan panti asuhan, kemudian mengelola sampai sebesar sekarang, yaitu mungkin termasuk dari doa-doa pengurus yang dulu pendiri juga, doa-doa dan ikhlasan hati beliau, sehingga panti asuhan ini semakin berkembang dan semakin bisa membantu anak-anak yatim piatu dan dia masyarakat secara umum seperti itu. Kurang lebih mungkin itu. Oke, cukup itu saja yang saya pertanyakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga panti LKSA Payung semakin baik ke depannya. Amin ya.